Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali untuk membahas sebuah tema yang berjudul riba ya. Nah, hari ini kita membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 275, kemudian kita membahas juga ayat 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ayat di 275 di surah Al-Baqarah ini menerangkan bahwa riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi di atas artinya alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidak akan mampu berdiri kecuali berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan. Jadi orang kerasukan syaitan karena gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dilanjutkan ayat selanjutnya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang datang kepadanya mau'izah, peringatan atau nasihat min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Ada mau'izah yang datang kepadanya fantaha, maka dia selesai, tidak lagi mau mengambil riba. Falahuma salaf, bagi mereka itu yang sudah lewat ya sudah gitu. Wa amruhu ilallah, dan urusan yang telah mereka lakukan itu urusan Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tetapi jika mereka melakukannya kembali, maka mereka itulah ashabun nar, orang-orang yang menempati neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghapus riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak menyenangi orang-orang yang melakukan kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ayat ini menerangkan bahwasannya kaum
kafir Quraisy pada saat itu ya, kultur masyarakat Arab pada saat itu, pada zaman Rasulullah itu menyebar atau meluas transaksi riba. Jadi telah ada rentenir begitu. Mereka yang bekerja dengan melipat gandakan uangnya dengan cara memberi pinjaman begitu. Nah, itu sudah ada sejak zaman dahulu gitu. Bahkan di zaman Rasulullah itu marak gitu. Sehingga ada ayat yang mengharamkan riba, salah satunya ayat ini gitu. Nah, Allah mengatakan orang yang sudah terbiasa memakan riba itu tidak bisa berdiri seperti orang yang kerasukan setan. Nah, ayat ini sangat sangat memberikan gambaran bagaimana orang yang sudah terbiasa memakan riba itu seperti orang kerasukan. Dia menganggap itu sama saja gitu. Qalu innamal bai'u mithlur riba. Sama saja antara riba dan jual beli itu sama saja. Karena apa? Karena sama-sama menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan. Jual beli menghasilkan untung. Riba juga menghasilkan keuntungan. Jadi mereka mengatakan sama gitu. Nah, ini berarti begini. Orang yang ayat ini kayak menyindir gitu. Menyindir, memberikan ilustrasi orang yang sering makan riba itu tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Nah, jadi seperti orang yang sering makan cabai ya, makan cabai, kalau hanya makan 1 cabai, 2 cabai itu nggak terasa pedasnya. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa makan yang pedas, sehingga 1-2 cabai kalau dia ada makanan begitu dia makan nggak terasa lagi rasa pedasnya itu. Nah, begitulah orang yang terbiasa memakan riba, ketika dia ditanya riba itu nggak boleh loh, langsung sama saja itu, sama saja. Apa ala bisa karena biasa. Nah, kira-kira ada pepatah yang mengatakan begitu, ala bisa karena biasa. Jadi tidak bisa lagi membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, karena logika mereka terpola mengatakan hal ini hal yang biasa. Itu sama dengan begini, kalau kita terbiasa terbiasa berkata yang memaki gitu. Setiap berbicara ada makian yang terlontar di lisan kita. Sudah terbiasa begitu, maka tanpa disadari baru berbicara makian sudah keluar. Baru berbicara sedikit makian sudah keluar. Kenapa? Terbiasa kita melontarkan hal yang demikian. Nah, itu kira-kira maknanya ala bisa karena biasa ya, sudah terbiasa. Mencaci, akhirnya ketika keluar cacian dianggap hal yang biasa lagi, normal saja gitu. Nah, itu la yaqumu illa yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal ini dikarenakan mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, perkataan ini atau ungkapan ini langsung dijawab oleh Allah, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Enggak gitu. Beda antara jual beli dan riba, itu beda. Nah, di ayat selanjutnya ya, kita melangkah ayat selanjutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu menghapus riba dan menumbuhkan atau mengembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, ini ayat selanjutnya. Nah, oke. Kalau begitu, pertanyaannya, apa itu riba? Apa itu riba? Nah,
Riba secara bahasa az-ziyadah, tambahan. Riba itu artinya tambahan. Kemudian secara istilah Al-Asfahani menjelaskan ar-riba itu az-ziyadatu ala ra'sil mal. Az-ziyadatu ala ra'sil mal. Tambahan atas harga pokok. Kemudian ditambah atau diperjelas oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan az-ziyadatu biziyadatil ajal. Az-ziyadatu biziyadatil ajal. Tambahan atas harta pokok disebabkan adanya penambahan waktu. Oke, saya berikan contoh misalkan begini. Saya melakukan saya lagi butuh uang. Meminjam uang kepada teman saya yang bernama Ali misalkan. Saya meminjam uang kepada Ali. Berapa saya pinjam uang? Saya pinjam uang 5 juta rupiah. Ya Ali, saya pinjam uang kepadamu 5 juta rupiah karena saya lagi ada lagi ada keperluan mendesak. Maka Ali minjamkan saya. Saya bilang, Ali, ini 5 juta saya kembalikan bulan depan deh. Insya Allah bulan depan ada rezeki, saya kembalikan. Bulan depan tanggal ya 3 saya kembalikan ya Ali. Nah, pas bulan depan di tanggal 3 saya tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena ternyata ya uang yang saya harapkan nggak ada gitu kan. Saya tidak bisa mengembalikan uang itu kepada Ali. Akhirnya ya Ali, saya tidak bisa nih untuk mengembalikan uang kamu 5 juta. Gimana kalau bulan depan saja deh? Lalu Ali mengatakan, oh bisa bulan depan, tapi karena ada penambahan waktu, jadi kembalikan 5 juta 100 ya. 5 juta 100 ribu. 5 juta uang pinjaman saya, 100 ribu tambahannya lah karena saya menunda uang. Nah, yang 100 ribu itu dikatakan riba atau dalam bahasa ekonominya itu bunga. Bunga itu tidak dibolehkan dalam transaksi pinjam meminjam. Nah, jadi bunga tidak dibolehkan dalam transaksi pinjam meminjam. Nah, jadi yang 100 ribunya itu adalah bagian dari yang dinamakan riba. Nah, atau ada contoh lain, memang sudah di depan itu disyaratkan, Ali saya pinjam uang kamu ya 5 juta, bulan depan saya kembalikan. Lalu Ali mengatakan, iya boleh, bulan depan kembalikan ya, plus bunganya hitungannya 100 ribu. Nah 100 ribu walaupun kecil ya, itu tetap dianggap sebagai riba. Nah jadi itu definisi riba dalam pinjaman. Itu yang sering disebut dengan riba jahiliyah atau riba dalam pinjam meminjam. Nah, hal yang demikian bagaimana? Hal yang demikian itu diharamkan di dalam Islam. Oleh sebab itu, dalam Islam untuk menghindari terjadinya transaksi riba, maka dalam ekonomi adanya lembaga-lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini seperti bank syariah, seperti Baitul Mal wa Tamwil BMT atau koperasi syariah. Mereka itu, lembaga-lembaga itu berupaya dalam transaksinya
adalah transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, tidak memakai bunga. Karena fatwa MUI di Indonesia pun mengatakan bahwa bunga hukumnya haram. Walaupun ada beberapa terjadi perdebatan haramnya seperti apa, tetapi lahirnya lembaga keuangan syariah ini, baik lembaga mikro maupun lembaga makro, itu lahir karena adanya pemikiran atau dasar pemikiran bahwa bunga adalah haram. Nah, kalau di lembaga keuangan syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini bertugas memonitor, melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Jika jika tidak sesuai syariah, maka Dewan Pengawas Syariah berhak untuk melakukan peneguran. Atau ada transaksi yang tidak ada fatwa hukumnya di dalam Dewan Pengawas Syariah, maka DPS berhak mengajukan meminta fatwa terhadap transaksi-transaksi yang belum ada hukumnya yang diputuskan oleh DSN MUI. Nah, itu lembaga keuangan syariah. Nah, kembali kepada pinjam meminjam, bahwa ada keuntungan ada kelebihan itu dianggap riba atau bunga, itu tidak boleh. Maka jangan kita lakukan hal yang demikian. Tetapi beda kasusnya jika, ini contoh yang berbeda ya, jika saya meminjam uang kepada Ali 5 juta misalkan. Saya meminjam uang kepada Ali 5 juta ya. Ali, saya pinjam uang kamu 5 juta. Bulan depan saya kembalikan. Oke, bulan depan dikembalikan. Nah, pas saya mengembalikan uang, ya, saya kembalikan uang di bulan yang sudah saya janjikan itu, Ali, ini uang kamu 5 juta. Kemudian saya lebihkan, ada 100.000 atau 200.000 ini sebagai ucapan terima kasih saya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Hukum yang demikian itu boleh. Karena apa? Tidak diperjanjikan di depan. Tidak diperjanjikan di depan. Kalau diperjanjikan di depan, itu dia hukumnya riba. Tetapi kalau saya yang berinisiatif, dan inisiatif saya ini tidak saya omongkan kepada si pemberi pinjaman itu, tidak. Saya diam-diam saja kalau seandainya ada untung di usaha saya ini, saya kembalikan. Nah, kembalikan dengan lebih gitu. Itu dianggap sebagai hadiah, ya, hadiah. Oh, kalau ada pertanyaan, Pak, yang diperjanjikan di depan itu suka sama suka loh, Pak. Antoraudin, rela sama rela. Hukumnya gimana? Walaupun rela sama rela, tapi kalau sudah ada transaksi yang diperjanjikan di depan dengan sekian persen loh ya, kembalikan, dipinjam 5 juta, kembalikan 2% misalkan begitu, atau sekian persen, atau enggak disebut persen, langsung saja pinjam 5 juta, kembalikan 5 juta 50.000, 5 juta 100.000, atau 5 juta 200.000 begitu. Walaupun tidak ada perjanjian, tidak ada pakai persenan, tapi karena ada embel-embel meminta kelebihan dan kelebihan itu menjadi wajib, maka itu tidak boleh. Nah, kasus yang saya contohkan tadi yang tidak diperjanjikan, tetapi ini niat baik saya sebagai peminjam memberikan kelebihan karena kebetulan uang itu saya gunakan untuk bisnis, ada untungnya dan untungnya saya berbagi, begitu, itu bagaimana? Itu boleh hukumnya. Nabi sendiri pernah melakukan hal yang demikian. Nabi meminjam uang dalam bentuk, kalau tidak salah saya berbentuk anak sapi ya, anak sapi. Kemudian ketika Nabi mengembalikan bukan anak sapinya, tetapi sapi dewasa gitu. Sapi dewasa. Kan beda itu. Harga anak sapi dengan harga anak sapi dengan sapi dewasa itu kan berbeda, lebih mahal sapi dewasa sudah kan. Nah, itu dilakukan oleh Nabi karena sebaik-baiknya orang adalah yang menyempurnakan pinjamannya, memberikan
penyempurnaan yang kepada yang memberi pinjaman. Nah, saudara-saudara sekalian, jika ada begini, Pak, sama tidak jual beli itu gitu. Sama tidak dengan jual beli. Jual beli kan harga barang, anggap mouse ini gitu. Mouse ini harganya 100 ribu, kemudian saya jual 120 ribu, kan ada keuntungan 20 ribu, Pak. Nah, kalau ada orang minjam saya 100 ribu, kemudian saya minta kembalian 120 ribu, sama saja kan? Untung 20 ribu. Oh tidak, beda. Kalau jual beli ada barang yang dipertukarkan. Saya memberikan, ada ditukarkan, yaitu mouse. Mouse ini saya jual, kemudian saya mendapatkan keuntungan. Ada barang yang dijual. Kalau bunga tidak memberikan pinjaman, ya sudah. Apa yang ditukarkan? Jasa apa? Kalau dianggap jasa tidak. Karena pinjam meminjam dasarnya atau filosofi dalam pinjam peminjam asasnya adalah tolong menolong. Kalau jual beli asasnya adalah bisnis. Bisnis mencari keuntungan. Kalau dia pinjam meminjam, itu qarad dalam Islam namanya. Qarad itu adalah asasnya tolong menolong. Kalau asas tolong menolong, maka tidak boleh pamrih. Tidak boleh ada yang mengambil keuntungan. Masa ada orang yang misalkan jatuh dari motor, dibantu. Motornya dinaikin, orangnya dibantu, ditolong, ada luka, dikasihkan obat, gitu, betadin dan lain sebagainya, begitu kan? Saya itu minta uangnya karena saya sudah menolong Anda. Tidak toh, tidak selayaknya demikian toh. Nah, begitu juga orang yang melakukan minjam, ya, itu dia butuh terhadap uang. Dia butuh terhadap uang tersebut, maka kita tolong dia. Nah, makanya dalam pinjam meminjam itu tidak boleh mengambil keuntungan. Karena asasnya apa? Asasnya adalah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong. Nah, Pak, kalau di bank syariah misalkan, kita datang ke bank syariah, bahasa kita adalah mau minjam. Nah, ingat, ini dibedakan. Kalau kita datang ke bank syariah, lisan kita karena sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa kita bilang mau minjam ke bank mana? Bank syariah misalkan, bahasanya minjam. Tetapi di bank syariah tidak menggunakan akad pinjam meminjam. Jadi akan ditanya dulu, mau ngapain Pak? Mau membeli rumah misalkan. Oh, rumah. Ya, di perumahan mana? Di perumahan misalkan di Kota Baru misalkan. Oh, perumahan Kota Baru. Iya. Nah, oleh bank syariah tidak memberikan pinjaman, tetapi akadnya adalah jual beli. Bank syariah membeli rumah yang dimaukan oleh konsumen, kemudian bank syariah menjual kembali kepada konsumen. Kalau harga rumahnya 500 juta, harga rumah tersebut, kemudian bank syariah menjual kepada konsumen misalkan 800 juta. Jadi bukan meminjam uang kepada bank syariah, tetapi konsumen melakukan pembelian rumah itu kepada bank syariah. Bank syariah lah yang menjual rumah itu kepada konsumen. Sebelumnya bank syariah telah melakukan pembelian rumah tersebut kepada pihak penjual rumah gitu. Nah, jadi akadnya adalah jual beli biasanya. Ada juga akad investasi bagi hasil dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi demikian gambaran tentang
riba yang apa namanya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini berusaha, ya. Kita ini berusaha apa namanya? Menjaga diri kita dari riba. Karena memang di akhir zaman seperti saat ini, untuk bebas murni, ya, 0% dari transaksi riba ini agak sulit gitu. Mengapa saya katakan sulit? Uang yang kita gunakan saja, uang itu dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas keuangan, lembaga institusi keuangan pemerintah yang mengeluarkannya. Mereka yang mengatur riba juga, mengatur bunga, suku bunga gitu. Jadi menurut saya minimal kita berupaya meminimalisir riba tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, moga-moga moga-moga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang menjaga kehidupan kita dari apa yang Allah larang. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Walaupun saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.